Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Dahlia Novariani, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, yang mengampu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran dalam program studi PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Ini yang kami hormati teman-teman mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, terkhusus dalam program studi bimbingan dan konseling yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat dipertemukan dalam pemaparan materi kami pada topik 1, ruang kolaborasi, mata pelajaran pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Salawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya mulai kita di dunia hingga nanti di yaumul kiamah. Allahumma amin. Dan izinkan kami kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Arif Rahman Setiawan. Dan yang kedua, Adinda Ayu Nurdiana. Dan yang ketiga, Fariha Nadia Lubab. Dan yang selanjutnya, izinkan kami menyampaikan diskusi dari kelompok kami pada ruang kolaborasi. Dan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi tentang 3 kasus. Pada kasus yang pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaannya yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan?
Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Terkait dengan kasus tersebut, menurut kelompok kami, peserta didik mampu mencari nilai rata-rata atau MIN pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal, dikarenakan peserta didik sudah memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa melihat langkah atau urutan pengerjaan. Selanjutnya, metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut, menurut kelompok kami, dilihat dari pembahasan modul pemahaman peserta didik dan pembelajaran, metode yang digunakan oleh guru matematika, yaitu dengan menerapkan proses pembelajaran konstruktivisme. Artinya, guru matematika mendorong peserta didik untuk membangun pemahaman dan pengetahuan secara aktif sepanjang proses pembelajaran melalui berbagai pengalaman yang telah mereka miliki. Dengan adanya pengalaman yang mereka miliki, peserta didik mampu mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua. Jadi, dapat disimpulkan, pada kasus tersebut, teori yang berkaitan yaitu teori konstruktivisme. Sekian analisis pada kasus pertama. Untuk kasus selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan memaparkan kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Soal kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, analisis kasus kedua. Menurut kelompok kami, yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan usianya adalah dengan memberikan teknik bermain dalam pembelajaran berhitung dan dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik melalui beberapa media seperti media menggambar, media balok, maupun menggunakan media kelereng. Karena dalam tahapan pra-operasional, peserta didik masih dalam masa tahapan bermain dan berimajinasi. Dengan media yang baik, maka pembelajaran berhitung akan terasa asyik dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena dalam kasus kedua ini, tahapan kelas 1 SD merupakan termasuk dalam tahapan pra-operasional, di mana tahapan tersebut termasuk dalam usia 2-7 tahun belum bisa berpikir secara logika. Maka dari itu, pentingnya media yang baik atau media yang menyenangkan bagi anak kelas 1 SD agar dapat memahami pelajaran dengan baik. Menurut kelompok kami juga, dalam usia 2 hingga 7 tahun biasanya peserta didik belum bisa berpikir logis maupun konkret. Dalam hal tersebut bisa disebut juga termasuk dalam tahapan pra-operasional menurut teori belajar konstruktivisme Jean Piaget, yang menjelaskan bahwa bermain bukan saja mencerminkan tahapan perkembangan anak, tapi juga memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognitif itu sendiri. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Perkembangan bermain berkaitan dengan perkembangan kecerdasan anak.
Teori ini relevan dalam proses perkembangan kognitif anak karena dengan teori tersebut dapat mengetahui tahap perkembangan pada kemampuan berpikir anak. Dalam teori ini didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata para siswa dalam memainkan peran penting dalam proses pendidikan mereka. Teori ini juga mengembangkan kemampuan logis dan analitis siswa berdasarkan pengalaman mereka dan lingkungan sekitar. Sehingga dalam memberikan media ini bisa diberikan media-media yang asyik maupun media-media yang bisa ditangkap dengan baik oleh peserta didik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kasus yang ketiga dan juga hasil dari pembahasan kelompok kami. Kasus ketiga yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Dia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. Dan pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Dan mengapa demikian? Dan pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi dari kelompok kami pada kasus yang ketiga, yaitu yang pertama, pada soal yang pertama. Jadi menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan yang Made gunakan sudah sesuai. Karena tes deskripsi yang disampaikan oleh Made sudah sama dengan buku cetak yang digunakan Made dalam pembelajaran. Seperti halnya bahwasannya di ibu kota itu dominan dengan gedung-gedungnya yang tinggi seperti yang sudah tertera pada buku ajar. Namun, Made lebih kreatif dalam penjelasannya. Dalam pembelajaran, dia mampu untuk menggambarkan hal tersebut dengan fenomena yang ada pada daerah peserta didik tinggal, yaitu di kawasan Bali. Dan Bali terkenal memiliki pantai yang indah dan juga membuat wisatawan tertarik untuk bersinggah di Bali. Dan juga tentunya Bali memiliki makanan yang khas. Nah, dari situ peserta didik akan mudah untuk mengartikannya dan juga siswa atau peserta didik paham akan materi dan pelajaran yang
ampuh oleh madih tersebut. Dan analisis kasus pada soal yang kedua, yaitu menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh Made yaitu menggunakan tanggap budaya atau culturally responsive teaching atau disingkat CRT. Di situ untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dalam dunia pendidikan pembelajaran, tanggap budaya adalah model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi pada peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budaya yang mereka miliki. Cukup sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Jika ada benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah itu dari kami pribadi. Dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan tersebut. Saya akhiri sampai di sini. Bila ada salah kata dari kami, saya mohon maaf. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.